Saya Eli Yuningsi, SPD, guru SDN Pondok Ranji 03 Tangerang Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 di LPTK Universitas Negeri Medan. Berikut, saya akan mempresentasikan video peer teaching saya dengan pembelajaran daring sebagai bagian dari perangkat pembelajaran yaitu RPP, bahan ajar, LKPD, media pembelajaran, dan evaluasi penilaian. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Eli. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Guru gimana Bu Guru? Alhamdulillah Ibu juga sehat. Kalian semuanya tetap di rumah, tetap jaga kesehatan ya, walaupun di masa pandemi ini tetap prokesnya jangan dilupakan. Jadi harus kemana-mana harus masih jangan sampai lupa dengan maskernya ya. Jangan lupa juga dengan membawa hand sanitizer. Nah anak-anak semuanya sudah ada di Google Meet ini. Terima kasih. Pagi ini kalian semuanya sudah bersemangat. Ibu lihat di absen Google Classroom-nya sudah hadir semua. Di sini juga sudah hadir semua. Ibu sangat bangga ya dengan kalian karena sudah bisa bergabung dalam pembelajaran ini dengan semangat mengawali pembelajaran pada hari ini. Kita awali dengan doa. Ibu minta mungkin pada hari ini Agus untuk memimpin doanya ya. Ya Bu. Iya Agus dipimpin doanya dulu ya hari ini. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai? Ya. Sudah Bu. Alamin. Terima kasih Agus ya sudah menjadi doa di pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan rintangan lagi. Sinyalnya juga tetap kuat ya supaya pembelajaran kita menyenangkan pada hari ini ya. Anak-anak semuanya anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas karena pagi hari ini Ibu lihat itu sudah sangat cantik-cantik dan ganteng-ganteng hari ini ya. Mudah-mudahan pelajarannya juga bisa sangat menyenangkan ya. Baiklah. Nah, sekarang Ibu perhatikan ke ininya. Slide berikutnya yaitu di sini untuk membangun jiwa nasionalisnya, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Terima kasih ya anak-anak semuanya sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsanya dengan syahdu dan mudah-mudahan dengan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini jiwa nasionalisme kalian itu akan semakin kuat ya. Walaupun kita ini Ibu lihat kalian itu kan berasal dari suku bangsa yang beragam ya, dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan ini akan memperkuat ya Bhinneka Tunggal Ikanya. Baiklah di situ jiwa nasionalismenya harus tetap dijaga ya anak-anak semuanya. Ya, Bu. Nah, baiklah untuk selanjutnya kita akan mulai belajar nih. Ibu tanya dulu kemarin, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa ya? Tentang gimana Elisda? Tentang wirausaha. Wirausaha kecil, Bu. Wirausaha, usaha kecil maksudnya mungkin ya? Bu Elisa, coba tepuk tangan teman-temannya untuk Elisa ya. Tepuk tangan sudah masih mengingat pembelajaran sebelumnya ya. Iya, terima kasih Elisa. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Nah, tadi sudah disebutkan sama Elisa, kemarin kita sudah mempelajari tentang wirausaha ya, usaha kecil dan menengah. Nah, yang ada di lingkungan
rumah-rumah kalian. Nah, tadi Elista menyebutkan, coba Citra, tadi Elista menyebutkan usaha kecil itu contohnya kayak apa sih? Tukang bengkel, Bu. Tukang bengkel. Tukang cukur. Nah, itulah ya yang disebut dengan wirausaha, usaha kecil dan menengah yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian ya. Jadi kalian nggak usah mikir jauh-jauh kemana, mikir usaha kecil itu seperti apa. Di lingkungan kalian juga ada yang istilahnya punya warung kecil-kecilan. Nah itu makanya di program pemerintah kan ada yang disebut dengan usaha UMKM ya, usaha kecil menengah gitu ya. Nah di situ dipelajari di pembelajaran kita juga. Nah kalian tentang usaha kecil dan menengah yang ada di lingkungan sekitarnya ya. Nah nanti kita akan mempelajari lebih luas lagi apa yang disebut dengan wirausaha ya. Wirausaha itu seperti apa, dimulai dari yang paling dekat dengan lingkungan kita dulu. Nah, sebelum ke pembelajaran ya, hari ini kita akan mempelajari ini nih ya. Tema 5 tentang wirausaha, subtema 2-nya usaha di sekitarku, pembelajaran 1 ya. Nanti kita akan belajar tentang apa sih yang usaha-usaha di sekitar kita ya. Supaya tidak ngantuk, kita ice breaking dulu ya. Nah, Ibu punya salah satu tepuk semangat nih ya. Coba perhatikan dulu ya. Misalnya gini, nanti Ibu praktekkan 1 kali, kalian ikuti ya. Misalnya gini, tepuk semangat. Yes, semangat gitu. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Nah, Bisa, Bu. ayo. Oke, terima kasih semuanya. Nah, supaya tidak ada yang ngantuk ya. Oke, kita kembali ke pembelajaran kita hari ini tentang tema 5 wirausaha ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti kita akan mengetahui tentang wirausaha yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Kemudian pengembangannya, laporan, informasi tentang kegiatan ekspor di negara-negara kita dengan negara-negara tetangga ya. Dilanjutkan dengan muatan IPA-nya yaitu kita akan kalian nanti akan bekerja berkelompok di kelompok Google Classroom-nya untuk menganalisis benda-benda magnetis dan non-magnetis ya. Nantinya laporannya tentunya kalian dilaporkan di Google Classroom-nya ya. Ibu sudah mengirimkan bahan ajarnya kemarin lewat WA grup orang tuanya supaya LKPD-nya di-print. Nah, sudah di-print semua belum itu LKPD-nya ya supaya siap nih belajar hari ini? Sudah, Bu. Di-print Bapak, Bu. Sudah. Terima kasih ya, sampaikan ke orang tua kalian karena pembelajaran daring ini tanpa motivasi dari orang tua kalian, dari ayah bunda untuk memperlancar kegiatan pembelajaran kita, itu pembelajaran kita tidak akan berjalan dengan lancar tanpa bantuan dengan orang tuanya ya. Terima kasih, sampaikan salam Bu Guru buat orang tua kalian. Nah, baik Bu. Sudah sampaikan ya bahan ajarnya di situ di WA group. Jadi supaya di-print, nah alhamdulillah kalau kalian sudah menyiapkannya ya. Nah, tadi seperti yang Elisda sampaikan di awal pelajaran ya, untuk mengingat pembelajaran yang sebelumnya tentang wirausaha, usaha kecil menengah ya. Nah, disebutkan kata Elisda, tukang fotokopi Bu, kata Citra juga ya, Citra juga ingat kemarin bengkel Bu, katanya pengusaha bengkel ya. Terus kemudian tukang cukur, ada tukang gorengan, ada kata Abdi tukang gorengan, usaha kecil kan, usaha kecil ya. Nah maksudnya ada yang tahu tidak nih? Coba Henny tahu nggak kalau kenapa di sini usaha ini disebut usaha kecil. Maksud usaha kecil menengah ini itu dari modalnya ya, Nah ya. Semuanya itu usaha kecil jadi permodalannya mungkin kecil. Jadi bukan seperti pengusaha-pengusaha yang gedungnya bertingkat atau dengan segala fasilitas yang hebat-hebat. Usaha kecil itu modalnya kecil-kecilan dulu. Nah, makanya pemerintah sangat membantu di program UMKM itu kan. Nah, membantu permodalan orang-orang yang mau
menjalankan wirausahanya. Ini untuk menyokong perekonomian, terutama perekonomian negara ya, karena tidak ada pengusaha yang besar dari tiba-tiba menjadi besar dulu. Biasanya pengusaha itu dari pengusaha kecil dulu, nah bertahap. Nah nanti siapa tahu di antara murid-murid Ibu di sini ada yang jadi pengusaha nanti. Ada yang cita-citanya jadi pengusaha? Saya mau jadi pengusaha, Bu, tapi saya mau mulai dari yang kecil-kecil, Ibu. Iya, jadi Heni bukan gorengannya yang kecil-kecil ya kalau pengusaha kecil itu, tapi modalnya ya. Berarti harus Heni lapar, Ibu ya. Iya. Sepertinya Heni lapar. Oh iya, Heni lapar, nanti istirahat ya. Gorengan, Bu. Iya, betul. Iya. Oke, anak-anak semua. Ingin Bu jadi pengusaha kecil. Iya. Kemarin Abdi bantu ayah, Bu. Kenapa Abdi? Saya melakukan fotokopi. Terus Abdi hanya menerima uangnya, bisa beli kue. Oh gitu. Jadi itu disebutnya sambil menyelam minum air ya, fotokopi juga LKPD-nya udah siap, kue juga dapat gitu ya. Iya, Bu. Nah, begitulah, nggak apa-apa ya. Tapi tetap ya, walaupun keluar rumah, tetap jaga prokesnya ya. Jangan lupa pakai masker ya, karena pandemi ini belum berakhir. Dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa semoga segera berakhir ya. Slide berikutnya di sini dijelaskan, dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara itu tidak dapat berdiri sendiri. Namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya yaitu kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Misalnya tadi ya, seperti yang dicontohkan pertama kali sama Elisda, kalau misalnya usaha pangkas rambut ya, tukang cukur, untuk menjalankan usaha tersebut, nah sumber dayanya digunakan berasal dari dalam negeri. Nah, tapi misalnya di sini untuk yang lain-lainnya sumber daya yang berasal dari luar negeri, contohnya mesin cukur dan peralatan-peralatan lainnya. Nah, disinilah maka Ibu jelaskan sama kalian, kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tetap membutuhkan negara-negara luar, negara-negara lain, contohnya negara-negara tetangga lah, dengan negara Malaysia, misalnya. Negara ASEAN itu apa? Negara mana saja ya, ada yang tahu? Thailand, Filipina, Thailand, Kamboja, Malaysia, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam. Wah, hebat sekali Elisa nih. Aktif ya. Indonesia, Bu. Iya, nah termasuk kita sendiri, Indonesia termasuk salah satu negara anggota ASEAN juga ya. Nah, sebelum kita mengenal ke negara-negara di belahan dunia lainnya, kita kenal dulu dengan negara-negara tetangga, yaitu negara ASEAN atau negara di Asia ya. Berikutnya Ibu tayangkan di sini kerajinan batik ya. Kerajinan batik dan gerabah Kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produknya ke luar negeri, khususnya yaitu ke negara-negara ASEAN ya. Nah, mungkin yang orang tuanya berasal dari Jawa Tengah itu tahu ya, kerajinan batik itu salah satu ikonnya Indonesia ya. Nah, di sini dijelaskan juga ekspor batik di sini ke negara Malaysia, Singapura ya, juga ke negara-negara Amerika, Eropa dan Australia ya. Nah, ini Kasongan Bantul. Nah, Bantul di daerah Jawa Tengah ya, Bantul itu ekspor gerabahnya mencapai omsetnya miliaran rupiah per bulan. Nah, ini sangat menakjubkan sekali ya. Nah, anak-anak, Ibu sudah mengirimkan bahan ajarnya, LKPD-nya yang sudah di-print nanti, tolong berdiskusikan di grup ininya ya, Google Classroom-nya dengan teman-teman yang sudah Ibu kelompokkan masing-masing. Nanti misalnya Ajis ketua kelompok 1, Agus ketua kelompok 2 ya. Nanti ajak teman-temannya untuk berdiskusi aktif ya, Ajis sama Agus ya. Nah, karena di sini leadernya laki-lakinya hanya berdua, nah tolong diajak teman-temannya yang perempuan supaya aktif berdiskusi ya. Abdi juga. Oh, ada Abdi ya, Abdi
Nah, yang jadi ketua kelompok sekarang laki-laki dulu deh, laki-laki ya, bertiga menjadi, berarti ada 3 kelompok ya, nanti 3 kelompok kecil, nanti ajak teman-temannya untuk berdiskusi di Google Classroom-nya ya, untuk mengerjakan LKPD. Nanti LKPD-nya jangan lupa Ibu kasih waktu kan di Google Classroom itu, jangan sampai telat mengumpulkan ya, semangat terus. Slide berikutnya ya, nih, ini oleh-olehnya itu berupa cindera mata yang terbuat dari bahan magnet. Nah, yang ditempel di pintu kulkas itu ya Bu ya? Nah, Agus pinter sekali. Iya betul Agus. Itu punya Bu itu. Punya. Nah, pintu kulkas kalian, Ibu dikasih sama paman gitu. pintu kulkas kalian tentunya udah banyak ya ragamnya oleh-oleh ya. Tidak hanya kita aja yang perginya, misalnya siapa saudara yang pergi habis dari mana nih? Habis dari Padang nih ngasih gantungan ini apa tempelan kulkas itu yang berbentuk rumah Minang ya gitu ya, rumah gadang gitu. Ataupun misalnya Ajis dari habis dari jalan-jalan dari Monas nih Ajis. Nah, dapat apa namanya tuh oleh-olehnya tempelan kulkas yang berbentuk gambar Monas misalnya. Nah, Aku dapat layangan, Bu. Beli layangan. Ya, Beli layangan. Permisi sebentar ya Bu. iya, Izin sebentar ya Bu. Permisi boleh, Bu. ya. Ya. Iya, boleh. Ya. Nah, teman-teman lainnya coba lihat di slide ini. Nah, kenapa ini gambar tempel ini kok bisa menempel sih di kulkas ya? Kenapa? Karena ada magnetnya, Bu. Karena ada magnetnya Bu. Iya, betul sekali ya. Nah, kalian apa namanya tuh tentunya misalnya di rumah itu kan selain dari apa namanya tuh tempelan-tempelan yang di kulkas juga banyak kan ya. Ada yang punya tempat pensilnya yang pakai magnet tidak? Aku punya juga Bu, saya punya. Saya punya. Oh iya. Nah, tempat pensil sekarang itu kan menggunakan magnet juga. Jadi ketika ditutup itu akan rapat ya, akan tertutupnya dengan rapat gitu kan. Nah, ya itu contohnya. Jadi benda-benda yang menggunakan magnet ya, misalnya di situ. Baiklah anak-anak. Nah, di sini magnet itu kan apa namanya yang ditempelkan ke sini biasanya yang berbentuk bulat ya, berbentuk lingkaran. Nah, ditempelkan ke pintu kulkasnya misalnya. Nah, di slide berikutnya perhatikan, ini di pembelajaran sebelumnya loh, kalian sudah mendapatkan materi ini, yaitu tentang macam-macam dari bentuk magnet itu, apa jenis magnetnya ya. Ada yang disebut dengan magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladang, dan magnet lingkaran. Nah, biasanya yang sering ditemuin sama kalian itu magnet lingkaran ya? Iya Bu, sama yang bentuknya batang. Nah, iya, magnet batang sama magnet lingkaran yang lebih sering kalian temuin ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini di slide berikutnya perhatikan, ada benda-benda nih di sini nanti ya. Ada benda-benda di sini pensil, ada peniti, ada penghapus, nih sisir. Ini apa ya? Coba siapa yang bisa menyebutkan selanjutnya nih? Coba tolong Abdi sebutkan apa ini benda-benda ini Abdi? Ada pensil, Bu. Ada paku. Ada peniti, Bu. Ada penghapus. Ada sisir rambut. Ya. Ada daun. Ada gunting. Ada gelang, Bu. Oh, iya. Ini apa Abdi ini? Itu seperti kayu ya, Bu? Ah, iya kayu ya. Nah, kalian sudah melihat di sini ada benda-benda yang biasa ditemuin ya di sekitar kalian ya. Nah, benda-benda ini nanti kalian apa namanya tuh analisis ya, analisis perhatikan apakah benda-benda ini nanti bisa ditarik oleh magnet atau tidak. Nah, ini prediksi dulu. Nah, di sini ada lembar kerjanya ya, lembar kerja kalian yang sudah di print ya, yang nanti kalian tinggal isi. Nah, di sini kalian hanya amati dulu aja gambarnya ya. Apakah kamu bisa memprediksikan yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan dengan magnet? Magnetnya sudah siap, anak-anak?
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, terima kasih ya sudah menyiapkan magnetnya. Nah, nanti magnetnya dan benda-benda yang sudah disebutkan sama Bu Guru tadi didekatkan. Nah, satu persatu kalian uji dulu, uji coba dulu, ataupun prediksi dulu deh. Jangan dulu pertama jangan dulu didekatkan dulu. Nah, ini kalian kayak prediksi itu kayak ditebak-tebak dulu ya, tebak-tebak dulu belum sampai ke percobaan. Nah, misalnya diprediksikan contohnya kalau Ibu tanya Citra nih, pensil Citra, menurut kalian, menurut Citra, kalau ditempelin magnet, nempel tidak pensil Citra? Tidak, Bu. Nah, tidak, berarti di sini tidak ditarik, ya, tidak dapat ditarik di checklist. Ditarik. Tetap harus hati-hati ya anak-anak ketika melakukan percobaannya nanti ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Nah, di sini nanti kalian setelah memprediksikan, nah ini kan lembar kerja yang kalian prediksikan itu sebelum melakukan percobaan ya. Nanti di sini Ibu akan memberikan langkah-langkah percobaan kalian nanti yang didiskusikan dengan grup di grup Google Classroom-nya ya. Langkah-langkahnya sudah disebutkan di sini, ambil magnetnya, dekatkan ke magnetnya, ke benda-benda itu, apakah yang kalian amati, apa yang terjadi. Nah, nanti sementara kalian mengerjakan LK, nanti Ibu kasih waktu untuk mengerjakan LK-nya supaya apa namanya tuh segera bisa dikirim di Google Classroom-nya ya, Nak. Iya, Bu. Masih LK dari menganalisis benda-benda magnetis dan non-magnetis ya. Baiklah anak-anak, di sini ada renungan ataupun kesimpulan pembelajaran kalian dari apa namanya tuh? Dari pembelajaran hari ini ya. Nah, coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan apa yang sudah dipelajari kita dari tadi pagi sampai sekarang ini? Nah, Agus sama Abdi, Heni juga. Wah, Ibu sangat bangga sama kalian semuanya, aktif belajarnya. Mulai dari Agus dulu deh, Agus dulu. Apa Agus bisa memberikan kesimpulan apa nih? Yang pertama tadi tentang mikro, Bu. Swasta tadi kan modalnya sedikit. Itu. Terus tadi ada kegiatan ekspor impor, itu kegiatan yang mengirim dan menerima barang dari luar negeri. Kemudian ini yang terakhir kan percobaan tentang magnet. Ya, kebanyakan yang ditarik oleh magnet itu benda-benda yang terbuat dari besi, Bu. Betul itu, sekali. Bu. Bagus, Agus. Keren ya, Agus semangat hari ini. Tepuk tangan untuk Agus. Ya. Nah, sekarang tadi yang sudah angkat tangan itu Abdi ya. Coba menurut Abdi apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Kesimpulannya di sekitar kita banyak pengusaha kecil seperti bengkel, cukur-cukur rambut, dan sebagainya. Dan di negara kita bekerja sama dengan negara lain, bisa melaksanakan ekspor dan impor. Walaupun negara kita tidak ada, misalnya kita bisa membelinya di luar negeri. Iya, bagus sekali. Nah, jadi luar negeri memberi kita namanya impor. Dan kita memberi bahan ke luar negeri namanya ekspor. Selanjutnya ada tentang magnet, percobaan magnet, bahwa magnet itu bisa menarik besi. Dan tadi ada gambar gunting, ada peniti. Namun Abdi coba di rumah, Bu, penghapus tidak bisa ya, Bu. Iya. Nah, jadi kalau penghapus tidak bisa ditarik magnet, berarti penghapus itu bisa dikelompokkan, bisa dikategorikan ke dalam benda magnetis atau non-magnetis, Abdi? Non-magnet ya, Bu. Oh iya, berarti kalau tidak bisa ditarik, berarti termasuk kelompok benda-benda non-magnetis ya. Baiklah anak-anak sekalian, kita sudah ada di penghujung pembelajaran pada hari ini ya. Nah, mudah-mudahan apa namanya tuh kalian semuanya tetap semangat belajarnya ya. Mudah-mudahan besok di pertemuan besok materinya masih tentang wirausaha, usaha kecil dan menengah masih lanjut untuk pembelajaran keduanya. Ya, semoga kalian tetap semangat ya anak-anak ya. Iya, Bu. Iya. Yang lain tetap semangat? Masih semangat?
Iya, Semangat, Bu. Terima kasih ya sudah bergabung di pembelajaran Google Meet hari ini. Nah, sebelum kita berpisah, Ibu kasih kata mutiara nih. Kesuksesan seseorang itu berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit dan mencoba. Jadi ketika kalian ingin sukses, ya harus punya kemauan untuk belajar, bangkit ketika jatuh, mencoba lagi ketika kita gagal. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.